Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel Paulos Debriansa selaku mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah agama politik, yaitu mewawancarai salah satu tokoh agama yang akan berbicara mengenai politik. Di sini saya sudah bersama Bapak Ustadz Niko. Beliau sebagai guru ngaji di wilayah rumah saya. Pak, mohon izin waktunya Pak untuk diwawancara sebentar. Gak banyak sih Pak, hanya beberapa pertanyaan aja. Yang pertama itu, bagaimana menurut Bapak mengenai keadaan politik di Indonesia saat ini gitu Pak? Bismillah. Alhamdulillah, terima kasih atas kunjungannya. Di sini langsung ditanya tentang politik ya. Iya, Pak. Insya Allah. Ya, kita doakan sama-sama semoga politik Indonesia ini semakin membaik. Amin. Dan juga diberikan keberkahan. Amin. Yaitu dalam setiap urusannya ya. Karena yang saya tahu politik Indonesia itu sangat luar biasa. Banyak yang bagusnya. Ada juga beberapa yang mungkin kurang tepatnya. Nah, menurut saya ya, alhamdulillah sih kalau yang saya rasakan selama ini, kalau bisa dibilang kurang ya masih perlu perbaikan ya. Cuman ini kan namanya proses, tapi kita sama-sama saja doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang soleh. Ya, jelas kalau misalkan kita mah tuh apa gitu ya, nggak bisa langsung mengubah gitu kan di tatanan politik di Indonesia, khususnya kita sebagai, atau saya sebagai guru ngaji lah ya. Jadi cuman hanya bisa mendoakan yang terbaik buat Indonesia. Ya, terima kasih Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana menurut Bapak, pandangan Bapak mengenai kasus yang sedang ramai dibicarakan mengenai kasus Habib Rizik yang ingin mengubah negara Indonesia ini menjadi negara khalifah? Menurut Bapak itu bagaimana Pak? Ya, menurut saya kalau misalkan yang viral ini ya kalau misalkan menyerukan berdakwah gitu ya, sebenarnya ingin di Indonesia itu menegakkan hukum Islam yang sebenarnya. Tapi untuk keadaan seperti ini, menurut saya perlu proses dan tidak boleh asal baku hantam gitu kan, asal ucap argumen terus kemudian hina sana sini gitu kan. Ya baiknya ya kita berjuang ya, kalau umat muslim ingin menguasai politik ya berarti kita butuh ulama-ulama atau generasi muda yang bisa nanti meneruskan politik Islami di Indonesia. Baik Pak, terima kasih. Langsung ke pertanyaan selanjutnya Pak. Lalu bagaimana menurut Bapak dampak dari fenomena tersebut jika negara Indonesia menjadi negara khalifah? Ya dampak ya, kalau menurut saya, kalau awal-awal, kalau di Indonesia nih untuk pergerakan khalifah ya, itu menerapkan hukum Islam secara kafah. Jadi ya ada penolakan, mungkin sedikit ada penolakan terlebih dahulu. Namun yang diinginkan kan semuanya baik ya. Tapi satu sisi kita juga harus menerima ketika tidak semua orang itu bisa menerima. Maka dampaknya baik menurut saya kalau misalkan diterapkan di Indonesia. Ya, tapi itu perlu satu lagi proses. Nggak bisa langsung. Kemudian langkahnya bagaimana saja yang harus dilakukan gitu Pak, untuk yang tadi Bapak sebutin gitu, mulai dari prosesnya itu tuh langkah-langkahnya seperti apa agar masyarakat Indonesia itu bisa kayak
menerima negara khalifah dari Pak? Ya, menurut saya langkah yang pertama dari hal yang terkecil, yaitu kita belajar ilmu tentang keagamaan. Itu hal terkecil lagi, lebih ruang lingkup kecil lagi, yaitu kita memahamkan keluarga kita sendiri dulu gitu. Baru kita melangkah ke masyarakat, keluar gitu. Baru ketatanan yang lebih tinggi. Kalau dari dalamnya atau keluarganya saja sudah paham, sudah bisa diajak kompromi, insya Allah kan keluarga tuh banyak ya. Kalau masyarakatnya setuju dan mendukung, insya Allah. Untuk pertanyaan terakhir ya, ada nggak sih masukan dan saran Bapak terhadap fenomena tersebut itu gimana? Mungkin dari pendapat Bapak sendiri. Fenomena yang tadi itu yang Habib Rizik atau yang politik Indonesia? Habib Rizik mengenai negara khilafah gitu, Pak. Apanya itu? Masukan dan saran dari masukannya. Ya, masukannya ya buat para pejuang Islam tentunya menginginkan yang terbaik, maka masukannya tetap di jalan Allah dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan juga masukannya juga ya, semoga setiap langkahnya itu membawa manfaat bagi kita semua. Jadi tidak ada yang dirugikan ya, baik itu ketika demo atau ketika menyuarakan suaranya ya, karena tonggak lah. Jadi Front Pembela Islam itu kan salah satu jalur untuk menyuarakan suara Muslim gitu ya kepada pemimpin negara gitu ya. Alhamdulillah, semoga diberikan kemudahan bagi kita semua, khususnya umat Muslim, supaya menerapkan benar-benar hukum Indonesia yang sudah ada, yang dijalankan gitu ya. Kalau semua masyarakatnya menaati aturan, insya Allah ya. Ini ditambah kalau misalkan aturannya tentang negara khilafiyah sangat luar biasa. Mungkin akan sedikit yang melakukan kesalahan karena mungkin takut gitu ya. Baik Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pendapat Pak Ustadz Niko yang sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf saya mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih udah ngebantuin buat tugas saya juga. Semoga kedepannya kita bisa tetap bersilaturahmi Pak. Terima kasih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.